Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama Sutino SPD, mahasiswa PPD Galjab tahun 2020 dari Universitas Negeri Yogyakarta, akan mengadakan uji kinerja di SMK Negeri Wonosboro Kabupaten Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para siswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan pembelajaran kali ini melalui Zoom meeting yang sudah saya kabarkan malam hari kemarin. Kemudian saya mohon untuk salah satu teman kalian nanti memimpin doa agar kegiatan di pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat. Untuk itu silahkan Mas Vicky memimpin teman-temannya doa bersama. Monggo Mas Vicky. Baik, untuk memulai kegiatan bacaan pagi hari ini, berdoa untuk bacaan masing-masing. Kita mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Untuk lebih menyemangatkan kita belajar pada pagi hari ini, mari kita teriakan yel-yel yang selalu kita pegang dan kita rahmatkan sampai hari ini. Nanti ketika saya mengucapkan SMK, kalian jawab bisa, dan ketika saya mengucapkan otomotif, kalian jawab yes, gitu deh. Oke, SMK bisa. Otomotif yes. Alhamdulillah, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada saat ini di tengah pandemi. Kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun lewat daring. Bagaimana cara meningkatkan rasa syukur? Sangat gampang ya, dengan jalan terima yang diberikan kepada kita. Kita diberi senang ya, alhamdulillah. Kita diberi susah ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena semuanya pasti skenario dari Yang Maha Kuasa. Itu nggih. Baik, para siswa sekalian, hari ini nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang fungsi sistem pengisian, kemudian komponen-komponen sistem pengisian, dan rangkaian sistem pengisian konvensional. Maka kali ini kita akan membahas tentang cara identifikasi kerusakan sistem pengalian konvensional. Itu nanti silahkan dilihat di monitor Zoom materi yang saya unggah melalui PowerPoint. Oke, para siswa, kita mulai untuk pembahasan materi hari ini. Di monitor Zoom ada gambar rangkaian sistem pengisian. Pengisian nanti ada dua macam. Yang pertama pengisian konvensional dan yang kedua pengisian IC. Pada gambar rangkaian pengisian ini nanti akan kita bahas tentang yang pertama, mendiagnosis kerusakan sistem pengisian. Yang kedua, memperbaiki sistem pengisian. Secara lebih rinci, nanti tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, menentukan langkah-langkah pemeriksaan kerusakan sistem pengisian. Yang kedua, mengidentifikasi gejala kerusakan yang muncul pada sistem pengisian.
Selanjutnya menganalisis kemungkinan penyebab kerusakan pada sistem pengisian dan pada akhirnya akan mendiagnosis kerusakan komponen-komponen sistem pengisian. Ini materi yang nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, pada gambar rangkaian sistem pengisian ini ada beberapa komponen yang sudah sangat akrab dengan kita sejak kelas 11. Di sini ada baterai, kemudian ada alternator atau dinamo setrum, kemudian ada regulator. Bengkel zaman dulu ini menyebutnya dengan kitot, cut out, istilah Jawa tadi kitot. Kemudian ada switch. Switch ini Mbak Yun nggak tahu ngertinya kontak. Jadi komponen sistem pengisian ini ada kontak, ada regulator, ada alternator, ada baterai. Ini. Kemudian fungsi sistem pengisian ini begini. Satu-satunya sumber energi listrik di kendaraan itu adalah baterai. Aki. Nah, terutama ketika mobil sedang tidak menyala mesinnya atau sedang off engine. Nah, kemampuan baterai dalam memberikan arus listrik ke komponen-komponen kelistrikan ini sangat terbatas. Hanya sebatas 12 volt 600 ampere atau sekitar 50 ampere jam. Nah, ketika digunakan secara terus-menerus, maka sumber arus yang tersimpan dalam baterai ini akan habis. Istilahnya baterai drop voltage, tegangan turun. Sehingga ketika ingin digunakan, maka akan mengalami kesulitan, terutama untuk starter. Starter ini perlu tenaga listrik yang luar biasa besar. Nah, agar aki selalu siap menyalurkan arus listrik ke komponen kelistrikan, maka perlu dilakukan recharging atau pengisian ulang. Nah, untuk keperluan ini, maka pada kendaraan dilengkapi dengan sistem pengisian. Ceritanya seperti itu, kenapa perlu ada sistem pengisian. Kemudian, cara kerja sistem pengisian. Ini nanti ada beberapa tahapan. Seperti kemarin ketika kita membahas tentang motor starter, kita juga ada beberapa tahapan kerja motor starter. Lah, pengisian ini juga ada beberapa tahapan kerja. Nanti kerja yang pertama adalah saat kunci kontak dalam posisi on tetapi mesin masih off. Yang kedua adalah ketika putaran mesin rendah atau putaran mesin stasioner. Kemudian ketika putaran mesin sedang. Dan yang terakhir adalah ketika putaran mesin tinggi. Ini tentang tahapan-tahapan kerja dari sistem pengisian. Saya kembali yang tahapan pertama, yaitu saat mesin off tetapi kontak on. Perlu dipahami guys. Yang pertama, sistem pengisianmu itu nanti akan benar, akan berfungsi bila mempunyai beberapa gejala yang tampak saat selesai diadakan perbaikan. Nanti akan kelihatan untuk merangkai betul atau belum, komponen-komponenmu sudah betul atau belum, itu dapat dilihat dari 4 gejala. Gejala yang pertama, saat kunci kontak on, mesin masih off, maka lampu indikator pengisian harus menyala. Yang pertama. Sehingga nek posisi kontak on mesin off kok lampu indikator tidak menyala, berarti itu pertanda nek sistem pengisianmu ada trouble. Gejala yang kedua, saat
mesin on, maka lampu pengisian harus padam. Kalau mesinnya on kok lampu pengisiannya masih melorot, nah, berarti itu sistem pengisianmu trouble. Yang ketiga, ketika mesin on, kemudian terminal baterai dilepas positifnya, maka mesin akan tetap on. Jadi mesin urip, terminal aki plusnya dicopot, itu mesinnya harus tetap hidup. Nek terminal akinya dilepas kok mesinnya juga off, berarti itu sistem pengisianmu nggak benar. Kemudian gejala yang keempat, ketika kunci kontak on, mesin belum nyala, pada as alternator timbul magnet. Dapat dicek menggunakan logam, mungkin paku atau mungkin pakai ujung kuping dan sebagainya. Itu gejala yang dapat tampak ketika sebuah sistem pengisian dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, pada gambar yang tertera di monitor itu ada sebuah cara kerjanya. Cara kerja. Lihat, di sini ada beberapa terminal yang diberi tanda huruf kapital. Huruf kapital. Yang sebelah kanan itu ada sebuah kotak tersendiri. Itu disebut dengan regulator. Skema kelistrikannya seperti itu. Kemudian di sebelah kiri ini alternator. Skema kelistrikannya seperti itu. Pada regulator ini ada 6 terminal. Ada terminal E paling bawah, kemudian terminal F, di atasnya ada terminal B, kemudian ada terminal N, kemudian di kawat yang dihubungkan dengan lampu ini ada terminal L, di sampingnya ada terminal IG. Jadi ada 6 terminal yang terdapat pada regulator. Jadi ada terminal E, F, B, N, L, dan IG. Kemudian pada alternator ini ada 4 terminal, terminal L, terminal F, terminal B, dan terminal N. Ini terminal-terminal yang ada pada sistem pengisian. Kemudian cara merangkainya, nanti terminal L pada alternator dihubungkan dengan terminal L pada regulator. Terminal F alternator dibawa ke terminal F regulator. Terminal B alternator dibawa ke terminal B regulator. Terminal N alternator dibawa ke terminal N regulator. Terminal L dibawa ke lampu, terminal IG dibawa ke terminal IG kontak. Itu rangkaiannya. Selanjutnya, pada regulator ini ada 2 pasang titik kontak. Pasangan yang pertama adalah titik kontak yang diberi inisial P. 2P0 P1. Pasangan titik kontak yang kedua diberi inisial PL2, PL0, dan PL1. Nih, nanti untuk menentukan apakah itu terminal N, opo B, opo F, opo E, ini berdasarkan hubungan
titik kontak. Kemudian pada alternator ini ada dua bagian besar. Yang pertama adalah rotor yang kumparannya berwarna merah, dan stator yang kumparannya berwarna hitam, dilengkapi dengan dioda atau rektiver. Ini sepeda motor disebut dengan kiprok. Oke, prinsip kerja alternator ini kebalikan dari prinsip kerja stator. Kalau stator itu merubah listrik menjadi magnet, tetapi kalau alternator merubah magnet menjadi listrik. Itu perbedaannya dengan stator ya. Lihat untuk cara kerja sistem pengisian. Yang perlu kamu cermati, Yun, rotor yang kumparan warna merah, stator yang kumparan warna hitam, dan plus aki, plus baterai ini. Prinsip kerjanya, arus dari plus baterai menuju neng switch IG. Dari switch IG, arus mengalir ke dua bagian. Yang pertama ke lampu, yang kedua ke ujung R, ujung resistor. Ini. Kemudian lampu yang satunya kakinya dihubungkan dengan terminal P0. Dihubungkan dengan terminal P0. Ya. Akibatnya apa? Arus dari IG kontak ke lampu ke terminal P0 gatuk dengan P1, arus mengalir ke P1 ke massa, akhirnya lampu menyala. Akhirnya lampunya menyala. Kemudian arus yang lain dari terminal IG menuju ke R, menuju ke resistor. Kemudian menuju ke terminal F, regulator, menuju neng terminal F, alternator, ke kumparan rotor. Akibatnya kumparan rotor jadi magnet. Kemudian ketika mesin hidup, kumparan rotor ini akan berputar. Yang memutar siapa, Pak? Yang memutar poros engkol melalui sabuk atau melalui bel. Akibatnya apa? Karena rotor yang menjadi magnet ini berputar, maka kumparan stator yang ada di sekitar rotor ini timbul arus listrik. Ini prinsipnya. Jadi ketika ada sebuah konduktor bergerak memotong medan magnet, maka pada konduktor itu akan timbul gaya listrik. Nah, ini ada kumparan yang diam, tetapi medan magnetnya berputar. Maka kumparan ini timbul gaya gerak listrik atau arus listrik. Arus listrik yang muncul di kumparan stator ini masih jenis bolak-balik. Jenis arus listrik bolak-balik. Sementara baterai itu kan jenis arusnya searah. Baterai ini jenis arusnya DC. Maka arus listrik yang timbul di stator masih jenis bolak-balik ini oleh dioda dirubah menjadi arus searah agar bisa disimpan di baterai. Ini prinsip kerja dari alternator atau sistem pengisian.
Gampang ya. Jadi arus ke baterai neng kontak harus mengalir ke dua bagian, sebagian ke lampu, dari lampu ke terminal P0, P0 garuk dengan P1, P1 ke massa, akhirnya lampu menyala. Arus yang lain dari isi kontak menuju ke R, dari R ke F. Loh kok mboten ke PL0 Pak? Ya PL0 kan akhirnya kembali ke R lagi, wong PL0-nya garuk dengan PL1. Maka arus mengalir ke F, regulator, terus ke F, alternator, terus ke rotor, menyebabkan rotor menjadi magnet. Ketika mesin nyala, rotor berputar, maka kumparan stator muncul listrik yang jenisnya listrik arus bolak-balik. Oleh dioda, arus listrik bolak-balik dirubah menjadi arus searah untuk dikirim ke baterai melalui terminal B. Selanjutnya disimpan di baterai. Ini cara kerja untuk sistem pengisian. Gampang toh? Ya. Bang. Gampang banget. Kemudian karena mesin itu putarannya tidak ajak, kadang putarannya tinggi tetapi kadang putarannya juga lambat, maka arus yang timbul di kumparan ini juga tidak ajak, kadang besar kadang kecil. Sementara kapasitas baterai itu kan ajak. Baterai itu nyimpen arus ya 12 volt, dia nggak bakal nyimpen 16 volt atau 18 volt, nggak mungkin. Nah, agar arus yang dikirim ke baterai ini bisa ajak besarnya berapa volt, maka besarnya tegangan yang timbul di kumparan stator ini diatur oleh yang namanya regulator ini. Nanti ketika arus yang ditimbulkan oleh stator coil ini melebihi kapasitas baterai, akan diputus di regulator sehingga tidak masuk ke baterai tetapi berhenti di regulator. Ketika putaran mesin turun, arus yang timbul sudah standar pengisian baterai, baru oleh regulator dikirim ke baterai. Itu cara kerja dari sistem pengisian. Selanjutnya tolong dicermati. Ada sebuah video praktek yang sudah saya buat yang menampilkan salah satu contoh kerusakan yang terjadi pada sistem pengisian. Baik, para siswa sekalian, pada hari ini Pak Tino ingin melakukan praktek pemeriksaan sistem pengisian sebagai media yang nanti akan kalian gunakan dalam melakukan pembelajaran sistem pengisian konvensional. Sebelumnya di kelas 2 dulu kalian sudah pernah membahas tentang sistem pengapian konvensional, yaitu tentang fungsinya, kemudian tentang komponennya, kemudian tentang cara kerjanya. Nah, nanti di kelas 3 ini kita akan membahas tentang pemeriksaan sistem pengisian. Di antaranya adalah melihat gejala kerusakannya, kemudian selanjutnya adalah menganalisis penyebab kerusakannya, dan yang ketiga adalah mendiagnosa komponen mana yang rusak pada sistem pengisian. Baik, tadi Pak Tino sudah merangkai kelistrikan sebuah sistem pengisian konvensional. Komponen-komponen pada sistem konvensional coba saya ulang. Di sini ada yang pertama alternator. Ya, ini alternator konvensional. Kemudian yang kedua ada fuse atau sekring. Kemudian yang ketiga ada regulator. Kemudian ada lampu indikator pengisian. Kemudian yang seterusnya ada baterai. Ini komponen yang terdapat pada sistem pengisian. Baik, sekarang kita coba untuk rangkaian sistem pengisian yang Pak Tino rangkai ini sudah benar atau belum. Ciri sistem pengisian dirangkai benar itu ada beberapa gejala. Yang pertama, ketika merangkai sistem pengisian selesai, maka saat kunci kontak diposisikan on IG dan mesin belum nyala,
Maka gejala yang pertama adalah pada puli atau as alternator nanti akan timbul kemagnetan. Gejala yang kedua, saat kunci kontak on IG mesin belum nyala, maka lampu indikator pengisian ini nanti akan menyala. Kemudian gejala yang ketiga, ketika kunci kontak on IG dan mesin sudah menyala, maka lampu pengisian akan padam. Kemudian gejala yang keempat, ketika mesin nyala, kunci kontak on IG, maka saat terminal plus baterai dilepas, mesin akan tetap menyala. Sekarang kita coba untuk memeriksa rangkaian sistem pengisian yang Pak Trino sudah rakit. Plus baterai sudah saya pasang ke terminal B regulator dan terminal B alternator. Kemudian pin baterai sudah saya pasang ke grounding atau masa. Selanjutnya, karena switch-nya sudah tidak ada atau belum terpasang, maka saya menggunakan kabel jumper sebagai pengganti switch. Lihat apa yang terjadi. Ketika switch ini saya on IG, kabel jumper saya pasang, maka gejala yang tampak adalah yang pertama, pada as alternator ini timbul kemagnetan. Ini timbul kemagnetan. Ini indikasi bahwa rangkaian pengisian benar. Yang kedua, indikasi atau gejala yang kedua saat rangkaian sistem pengisian benar adalah lampu CHG menyala. Lampu CHG ini menyala. Ini indikasi bahwa sampai sejauh ini rangkaian sistem pengisian benar. Oke, selanjutnya saya coba melakukan contoh kerusakan pada sistem pengisian. Perhatikan, ketika rangkaian sudah saya pasang, selanjutnya kunci kontak saya on-kan IG dengan menggunakan kabel jumper. Lihat yang terjadi. Lampu indikator pengisian ini tidak nyala, padam. Setelah saya melakukan sesuatu, tolong perhatikan, maka lampu indikator pengisian menyala. Oke, itu tadi salah satu contoh gejala kerusakan yang tampak pada sebuah rangkaian sistem pengisian. Nah, kerusakan itu nanti harus kalian analisis penyebabnya kira-kira apa ketika terjadi peristiwa yang demikian. Kemudian untuk menganalisis maka kalian gunakan referensi yang saya unggah di modul atau di PPT yang saat ini kita pelajari melalui Zoom. Kemudian setelah kalian dapatkan hasilnya, oh kira-kira yang rusak komponen ini, maka selanjutnya kalian melakukan diagnosa menggunakan alat ukur agar diagnosisnya dapat berhasil dengan baik. Demikian mahasiswa untuk praktek sistem pengisian konvensional saat ini. Mari untuk selanjutnya kita mempelajari materi yang berikutnya. Terima kasih. Dari video ini nanti untuk lebih jelasnya saya share ke WA Group. Tolong untuk diamati secara berkelompok. Kemudian nanti didiskusikan antara anggota kelompok gejala yang tampak pada video tentang kerusakan sistem pengisian itu apa. Gejala yang tampak. Misalnya dalam video itu yang kelihatan lampu indikatornya menyala terus, Pak. Ini gejala kerusakan ini. Nah, gejala ini selanjutnya tolong dianalisa, digolek-goleki. Kira-kira penyebab kerusakannya apa? Apa kabelnya putus atau konslet dan sebagainya. Lah, menganalisa ini nanti kalian harus membuka modul yang ada di tim 12 TKRO yang ada di Office 365. Silakan dibuka nanti sebagai modal menganalisis
penyebab kerusakan sistem pengisian yang ada dalam video tayangan tersebut. Setelah kamu dapatkan penyebab kerusakan ini Pak, komponen ini yang rusak Pak, tolong didiagnosis, diteliti. Cara menelitinya bagaimana? Ya pakai alat. Alat yang biasa kita pakai untuk meneliti kerusakan sistem pengisian dan komponennya adalah multitester. Ya, multitester. Jadi nanti tolong didiskusikan dengan anggota dan teman-temannya dalam satu kelompok. Kelompok 1 nanti bersama Mas Vicky, mulai nomor hadir 1 sampai nomor hadir 7. Dan kelompok 2 nanti Mas Pian, mulai daftar hadir 8 sampai 14. Silakan untuk didiskusikan sejenak. Oke, saya kira diskusinya cukup. Tolong untuk Mas Vicky, bagaimana hasil diskusi untuk kelompok satunya? Tolong disampaikan. Baik, dan Eko. Hasil diskusi kali ini adalah nomor 1, gejala kerusakan yang tampak ialah lampu CHP yang tidak menyala. Dan hasil diskusi yang nomor 2, kemungkinan penyebab kerusakan ialah regulator rusak. Dan hasil diskusi yang ketiga, cara mendiagnosinya kerjakan ialah dengan memeriksa terminal regulator menggunakan multitester. Terima kasih Mas Vicky, sebuah hasil pengamatan yang sangat bagus. Untuk selanjutnya monggo kelompok 2 Mas Pian disampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Ya Pak, dari kelompok saya diskusi yang pertama, gejala kerusakan yang tampak lampu indikator tidak menyala. Kedua, kemungkinan penyebab kerusakan tethering pengisian putus. Kemudian yang ketiga, cara mendiagnosis kerusakan komponen menggunakan multitester. Oke, terima kasih Mas Pian. Demikian materi belajar kita hari ini. Dari hasil diskusi tadi kita dapat simpulkan yaitu bahwa sistem pengisian ini sangat penting keberadaannya di dalam kendaraan karena sebagai penghasil arus listrik yang akan dikirim ke baterai. Kesimpulan yang kedua, apabila terjadi gangguan pada salah satu komponen sistem pengisian, maka akan mengakibatkan kerja sistem pengisian tidak dapat berfungsi dengan optimal. Itu kesimpulan belajar kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk minggu yang akan datang kita akan mengadakan praktek tatap muka, walaupun mungkin hanya berkelompok terdiri dari beberapa orang yang nanti akan berisi cara memeriksa komponen-komponen sistem pengapian konvensional. Tidak lupa tugas-tugas yang ada di Microsoft Office, yang ada di Google Form sudah dikerjakan, nanti untuk dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Demikian pelajaran kali ini, alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Sebelum mengakhiri, saya mohon kepada Mas Vicky untuk memimpin teman-temannya berdoa sehingga nanti pulang dan aktivitas lainnya dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat. Monggo Mas Vicky. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran di hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, persilakan. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.